wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Wiloso, sehari-hari saya bekerja di LIPI. Saya pada saat ini bicara sebagai pembina ILKAN ya. Pertama saya mau apresiasi Ketua ILKAN Bapak Dr. Kiman Siregar yang telah menginisiasi webinar series ini. Ini adalah terobosan baru ya, di tengah wabah corona ini kita harus di rumah. Ini cara ILKAN pertama menyelenggarakan acara. Yang kedua, saya terima kasih kepada Ibu Fitri yang dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berkesempatan hadir pada kali ini. Semoga Bu Fitri bisa hadir pada kesempatan selanjutnya, karena ini merupakan webinar penting terkait dengan program KLHK terkait dengan proper dan juga kriteria life cycle assessment. Jadi saya lihat ini materinya terkait dengan kebijakan KLH seputar KLH. Pak Kiman nanti menyampaikan pengembangan LCA di Indonesia, dan saya berharap pada sesi selanjutnya webinar akan diisi juga dengan hal yang bersifat lebih teknis ya, bagaimana cara melakukan LCA. Yang kedua, saya ingin sampaikan sedikit tentang ILKAN. Jadi saya singkat aja ini. Jadi ILKAN itu untuk Bapak Ibu sekalian di sini, ini punya resource ya, karena ILKAN menyelenggarakan conference, ILKAN mempunyai jurnal yang bisa diakses secara free oleh Bapak Ibu sekalian, dan ILKAN dengan pihak swasta melaksanakan capacity building melalui training. Jadi Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh publikasi LCA di Indonesia dan di tempat lain lewat jurnal IJOLKAS. Nanti akan disampaikan lebih lanjut tentang itu. ILKAN adalah organisasi profesi LCA yang bersifat non-profit dan independen. Jadi si independen ini diterjemahkan sebagai melakukan kegiatan ILKAN bekerja sama dengan swasta. Jadi ILKAN tidak melakukan pelayanan jasa secara langsung. Tujuan dari ILKAN adalah mempromosikan riset dan mendukung aplikasi LCA di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Untuk itu ILKAN bekerja sama dengan dunia akademik, pemerintah, dan industri. Dan terakhir saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kiman, Bu Fitri, juga Bapak Ibu sekalian yang bergabung dari banyak tempat ya. Ini saya lihat sudah 170 jumlahnya. Semoga acara ini bermanfaat dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari Bu Fitri ya. Ya, presentasinya mungkin ya Mas. Baik, saya siapkan dulu Bu sebentar ya. Baik, mungkin Bu Fitri memperkenalkan diri saja sendiri ya Bu, supaya lebih efektif kita waktunya. Iya. Mohon maaf ada. Sambil nunggu ya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiman dan jajarannya, organisasi ILKAN yang sudah menginisiasi acara webinar ini terkait semua yang berkaitan dengan LCA. Jadi sambil nunggu buka puasa kita menimba ilmu. Nah, mungkin karena di schedule itu sampai jam 17.50, tapi maghribnya itu 17.49. Jadi mungkin nanti saya presentasinya singkat aja karena di sini sudah lengkap makalahnya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lama lagi. Saya Fitri, Bapak dan Ibu, saya kerja di KLH di Safety-Jet. Saya adalah person in charge untuk bagian hukum dan kerjasama teknik di Safety-Jet PPKL. Nah, kebetulan sekretariat proper itu ada di bawah bagian hukum dan sekretariat, bawah bagian hukum dan kerjasama teknik. Jadi untuk presentasi yang ini outline-nya adalah langsung aja Pak.
maknanya overview tentang proper karena semua di sini pesertanya bermacam-macam, tidak hanya dari industri. Jadi mungkin saya merasa memberikan overview dulu tentang proper itu apa, karena tadi di awal sudah disinggung oleh Pak Edi, kemudian tentang LCA, sekilas tentang LCA, serta penerapan kriteria LCA dalam proper, serta tindak lanjutnya. Mengenai proper. Ya, jadi kalau kita bicara proper itu sebetulnya adalah lanjut aja Mas slide-nya. Jadi proper itu adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan atau beyond compliance dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang pengelolaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengolahan limbah bahan berbahaya beracun. Nah, kenapa kita melaksanakan proper? Tujuannya adalah untuk mendorong perusahaan taat terhadap peraturan perundangan. Tidak hanya taat saja, tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut beroperasi secara efisien dan memberikan dampak lingkungan yang kecil. Jadi inilah kenapa kita mengembangkan kriteria dengan menerapkan dengan menerapkan LCA, karena LCA itu akan membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Jadi intinya perusahaan taat kepada peraturan, kemudian proses produksinya itu efisien, menerapkan SML. Nah ini timeline, lanjut aja. Ini adalah timeline dari proper. Jadi kalau kita lihat, kita mulai dari tahun 97, perusahaannya sedikit berkembang, kemudian kriterianya juga berkembang. Sekarang sudah 2045 perusahaan seperti ini. Di kriterianya mengalami perkembangan, kemudian juga mitra kerjanya juga bertambah banyak seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk peserta proper, jadi yang wajib menjadi peserta proper adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai AMDAL atau UKL-UPL. Kemudian dia produksi untuk ekspor, masuk dalam pasar bursa, menjadi perhatian masyarakat, serta skala kegiatannya signifikan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, bagaimana hasil proper? Jadi bagaimana menerjemahkan hasil peringkat proper? Lanjut Mas. Jadi peringkat proper itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tingkat ketaatan, yang kedua lebih dari yang dipersyaratkan. Jadi kalau kita menyebutnya beyond compliance. Nah, untuk ketaatan ini ada yang hitam, merah, biru. Jadi identik dengan warnanya. Kalau hitam, oh sudah pasti itu benar-benar jelek seperti itu. Kemudian merah, dia melakukan usaha tetapi belum full, belum taat dengan peraturan. Kalau biru dia sudah taat dengan peraturan. Tetapi apakah perusahaan tersebut efektif dalam menggunakan sumber daya, proses produksinya? Nah ini yang kita nilai dalam peringkat hijau dan emas seperti itu. Lanjut. Kemudian kriteria yang digunakan. Nah, lanjut Mas. Jadi kriteria yang lanjut Mas. Slide-nya. Kriteria yang digunakan itu karena peraturan perundangan, jadi kita basicnya adalah peraturan yang ada di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi mulai dari pengendalian pencemaran air, udara, laut, limbah B3, serta izin. Jadi kalau kita bicara adalah peringkat taat, maka dia harus taat terhadap semua peraturan perundangan. Kemudian setelah taat, maka kita lihat apakah dia cukup efisien dalam melaksanakan proses produksinya, pemanfaatan sumber daya. Nah ini kita melihat dengan kriteria lain, yaitu dengan SML, sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi gas rumah kaca dan konvensional, kemudian konservasi air, 3R 5B3, 3R 5 padat non B3, keanekaragaman hayati, serta CSR atau pengembangan partisipasi masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah kriteria-kriterianya. Nah nanti
ada penilaiannya sendiri bagaimana dia harus memenuhi kriteria hijau, mendapat peringkat hijau, kemudian dilanjutkan dengan kandidat emas. Nah, proses-proses penilaian ini ada di Permen 3 2014. Jadi nanti silakan dilihat di situ. Kemudian bagaimana hasil proper? Jadi dari awal kita melihat hasil proper itu adalah seperti ini. Jadi tingkat ketaatan setiap perusahaan itu setiap tahunnya berfluktuasi, tapi semakin lama semakin baik karena nilainya lebih dari 75%. Jadi mulai tahun 2015 itu sudah lebih dari 75%, seperti itu. Untuk yang tahun 2018-2019, ini adalah hasilnya. Jadi yang mendapat peringkat emas, lanjut Mas. Jadi untuk yang mendapat peringkat emas itu 26 perusahaan, kemudian hijau 174, biru 1.507, merah 303, serta hitam 2. Nah, tadi disampaikan bahwa peringkat taat itu hanya sampai biru, tetapi yang hijau, emas, mereka sudah berkontribusi, yang sedikit banyak sebetulnya sudah diinisiasi juga di LCA, tetapi mungkin metode perhitungannya saja yang lain seperti itu. Jadi untuk yang hasil proper di tahun 2018 dan 2019 itu adalah di slide selanjutnya. Silakan Mas. Di slide selanjutnya. Jadi di sini kita lihat untuk ketaatan untuk pemanfaatan sumber daya. Di sini kita bisa lihat untuk yang reduksi emisinya, kemudian efisiensi energinya sampai 643 gigajoule, kemudian CO2, kemudian juga penghematan nilai ekonominya. Ini nilai ekonominya dalam melakukan upaya efisiensi energi itu dia sampai 103 triliun seperti itu. Kemudian juga untuk reduksi GRK. Nah, untuk reduksi GRK juga sama ada biaya-biayanya. Jadi ini adalah sisi lain dari keuntungan proper, bagaimana si perusahaan tersebut bisa mempunyai nilai yang lebih ekonomis setelah menerapkan kriteria proper yang hijau seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi bahwa depan LCA akan menjadi kriteria di dalam proper. Nah, sebetulnya juga itu merupakan tantangan bagi kita karena sudah lama sekali, lanjut Mas, karena sudah lama sekali kita melaksanakan proper dan perusahaan-perusahaan itu sudah semakin baik. Perusahaan sudah semakin baik, jadi kita butuh sesuatu kriteria baru lagi yang lebih bisa secara spesifik menilai bahwa perusahaan itu memang memberikan dampak lingkungan yang kecil, Jadi kita menggunakan LCA. Jadi LCA itu tantangan untuk proper meningkatkan produktivitas perusahaan dan bukti untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan. Lanjut Mas. Jadi kalau nah ini belajar dari yang proper sebelumnya. Jadi selama ini kita memang melihat dari hasil absolut, kemudian benchmarking. Benchmarking itu adalah perbandingan dari setiap perusahaan yang sama. Jadi kalau nilai benchmarkingnya bagus, kemudian dia membandingkannya di ruang lingkup yang nasional, global, ataupun regional, nah itu nilainya akan berbeda. Kemudian kita juga perlu kaitkan dengan isu SDGs, karena sesuai dengan Perpres 59 itu dituntut bahwa tidak hanya state actor saja, tetapi juga non-state actor seperti perusahaan, dunia usaha, akademisi, masyarakat itu juga bisa berkontribusi dan diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Jadi inilah yang mendasari kenapa kita juga perlu mengembangkan kriteria yang sudah ada di proper. Nah, untuk implementasi ini memang harus berkolaborasi dengan industri, asosiasi supaya lebih mudah mengorganisasikannya,
membuat kesepakatan di antara industri itu sendiri, kemudian peneliti dari universitas, serta organisasi profesional seperti ILKA ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ini singkat saja manfaat LCA. Jadi kalau di proper hanya mentaati baku mutu emisi, kemudian reduksinya emisinya berapa. Tapi kita belum mengidentifikasi sebetulnya dari perusahaan A itu yang paling besar dampaknya terhadap lingkungan itu parameter yang mana. Kemudian terhadap kesehatan di bagian mananya. Nah itu belum. Jadi diharapkan dengan menggunakan LCA ini kita bisa mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja lingkungan dari produk di berbagai titik dalam daur hidupnya. Kemudian menginformasikan kepada pengambil keputusan di industri, organisasi pemerintah, ataupun non-pemerintah. Nah, ini terkait dengan pengembangan produk. Kemudian pemilihan indikator yang relevan dari kinerja lingkungan, karena ini banyak sekali. Udara, bisa SO2, deposisi asam, gas rumah kaca, nah seperti itu. Jadi kita bisa dibantu oleh LCA supaya lebih memperjelas lagi, memfokuskan lagi. Kemudian juga untuk pemasaran, karena pemasaran ini ya sekarang sudah dituntut bahwa kita memberikan bahwa memang perusahaan kita sudah ramah lingkungan. Lanjut, jadi ini adalah konsep LCA. Lanjut Mas, jadi di sini ini diagramnya saja. Sebetulnya untuk LCA ini dalam konsep proper adalah memperkuat absolut dan benchmarking. Jadi di sini kita lihat ada input, ada proses, kemudian di dalam proses itu ada bahan baku, apa saja yang dikeluarkan, diemisikan, baik berupa air limbah, emisi udara, sampah, ataupun limbah B3 sama prosesnya, kemudian juga sampai distribusi dan sampai penggunaannya, seperti ini. Nah, lanjut Mas, nah inilah nanti bagaimana LCA itu mencoba memformulasikan permasalahan lingkungan. Jadi kalau idealnya adalah memang kita dari cradle to grave. Jadi mulai dari bahan bakunya juga banyak, proses, dalam proses itu ada emisi, ada apa, kemudian ada pemanfaatan kembali, recycle, kemudian ada distribusi, serta sampai ke tempat pembuangan akhir. Jadi maksudnya ujungnya produk itu ada di mana, seperti itu. Nah ini dalam istilah LCA dikenal dengan gate to gate, kemudian cradle to gate, serta cradle to grave. Jadi mungkin secara spesifik mungkin nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang nanti mungkin Pak Edi akan membawakan ya Pak ya, jadi implementasi sebetulnya ketiga konsep ini seperti apa dan di propernya seperti apa, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, tahapan LCA itu berdasarkan ISO 14044. Jadi yang pertama adalah kita menentukan definisi tujuan dan ruang lingkup. Kemudian kita melakukan analisis inventory, penilaian dampak, serta terakhir adalah bagaimana kita melakukan interpretasi. Menemukan hotspot, menemukan poin-poin untuk perbaikan yang perlu ditindaklanjuti agar proses lebih baik. Jadi lanjut, nanti di kriteria proper yang baru, memang sudah hampir 2 tahun ini kita mensosialisasikan, sekarang tinggal nunggu proses pengesahan permennya saja, supaya bisa menjadi kriteria yang berlaku. Jadi nanti Bapak akan melihat di sini garis panah biru, di sini juga ada garis panah biru, ini adalah yang berubah dari kriteria sebelumnya. Jadi kalau di sini yang pertama, SML itu menjadi bagian penilaian yang pertama, nanti dia tidak akan menjadi bagian penilaian lagi, menjadi bagian penapis untuk kandidat hijau. Jadi bukan sertifikasinya, tetapi di sini adalah bagaimana perusahaan itu sudah melaksanakan SML. Jadi yang penting adalah prosesnya. Kemudian setelah itu adalah life cycle assessment. Jadi di sini baru pelaksanaan LCA sesuai dengan ISO 14044, PCR-nya disepakati. Memang kemarin di awal kita sudah mencoba membuat inisiasi awal
dibantu oleh ILKAN dan juga oleh asosiasi industri dari perguruan tinggi juga untuk mencoba membuat batasan boundary-nya seperti itu. Nah, nanti ujungnya adalah kita produk atau jasa ramah lingkungan inilah yang akan menjadi kriteria. Jadi inilah yang berubah Bapak dan Ibu dari kriteria proper yang sebelumnya. Nah, kenapa SML menjadi penapisan? Karena ini terkait dengan target tujuan SDGs 12, yaitu Sustainable Consumption and Production. Jadi di situ memang ditetapkan bahwa industri itu harus sudah menerapkan SML. Jadi di sini kita juga mendukung tidak hanya ansih peraturan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi juga bagaimana terkait dengan capaian SDGs. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana implementasi dari LCA di dalam proper? Lanjut Mas, nah ini penilaiannya sama dengan penilaian yang lain, jadi ada kebijakan, ada struktur dan tanggung jawab, ada pelatihan dan kompetensi, perencanaan, serta pelaksanaan, kemudian substansi. Substansi ini yang nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah tahapan LCA seperti yang dijelaskan di awal. Ya, jadi nanti terserah untuk tahap awal, memang tidak mungkin menuntut semua untuk cradle to grave. Jadi mungkin ada yang cradle to gate, atau ya kalau sudah bagus, sudah siap, ya langsung cradle to grave. Kemudian implementasi LCA itu sendiri di dalam perbaikan, jadi dokumen perbaikan, karena LCA itu memberikan hotspot, kajian dampak, itu bisa kita analisis, mungkin hampir sama dengan audit energi sebetulnya ya, audit energi juga kan seperti itu. Kemudian kita juga akan membangun knowledge management. Nah, knowledge management ini salah satunya yang akan dibangun adalah sistem basis data nasional. Jadi nanti diharapkan semua perusahaan dapat men-share data-datanya ke dalam basis data ini. Jadi kita mempunyai basis data yang lengkap, Indonesia bisa membangun basis data tersendiri yang sesuai dengan karakteristik Indonesia, dan kemudian bisa digunakan bersama-sama. Nah, hasil akhirnya adalah sertifikasi produk jasa dan sertifikasi produk atau jasa yang ramah lingkungan. Tentu saja untuk sertifikasi ini kita membutuhkan waktu, karena tidak hanya LCA saja, tetapi juga ada tahapan-tahapan yang lain yang harus dipenuhi. Jadi sampai saat ini memang kami dari KLHK baru menyiapkan untuk yang LCA. Tapi sudah diinisiasi dengan Pusdikbud bahwa nanti kita akan juga mempersiapkan untuk yang IPD-nya. Nah, ini Bapak dan Ibu bagaimana implementasi kriteria proper. Jadi untuk contohnya adalah untuk yang di efisiensi energi. Lanjut Mas. Jadi yang di lanjut Mas slide-nya. Jadi untuk yang di contoh efisiensi energi ini bagaimana LCA dia akan memperkuat hasil dari hasil absolut dan pelaporan. Jadi ini kalau kita lihat sama struktur tanggung jawab, kemudian benchmarking, inovasi, ini juga sama. Jadi nanti bagaimana life cycle assessment ini memperkuat terhadap hasil pelaporan di proper untuk kriteria efisiensi energi. Untuk yang lain juga sama seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang tadi disampaikan bahwa saat ini kami baru mengembangkan LCA, kriterianya, dan untuk melaksanakan LCA dan benar juga kita memang harus menggunakan produk kategori rules yang disepakati. Nah, itu kita juga sudah bangun dengan Pusdikbud. Jadi di sini kita akan coba sampaikan peta jalan LCA dengan IPD. Karena di kriteria proper yang di slide sebelumnya ini, tadi tujuan akhirnya adalah Environmental Product Declaration. Nanti peta jalannya seperti ini, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan lancar. Ini terkendala karena adanya COVID, jadi memang kita agak sulit untuk berkoordinasi. Jadi tahun 2019-2020 kita revisi kriteria proper, kemudian adopsi standar
terkait LCA. Nah, ini kita sudah sosialisasi lama, sudah ada pelatihannya, tadi Pak Edi juga sudah sampaikan. Kemudian kita akan membentuk PCR. Jadi nanti PCR ini kita buat juga sesuai dengan ISO. Jadi nanti di sini ada komisi teknis untuk menyusun PCR-nya yang terdiri dari asosiasi, perusahaan, akademisi, kemudian juga nanti akan direview oleh para ahli yang terkait dengan LCA. Nanti semua ini adanya di KLHK, jadi nanti KLHK yang akan mengatur sebagai regulator. Nah, untuk tahun 2020 ini pengembangan PCR, jadi mungkin akan diuji coba terhadap perusahaan-perusahaan atau asosiasi yang tahun kemarin memang sudah bersepakat menentukan sistem boundary rules-nya. Nah, itu nanti akan coba diformalkan. Jadi nanti kami dengan Pusdanlingkut akan membentuk layanan penyusunan PCR. Jadi nanti asosiasi yang sudah siap silakan mengusulkan kepada KLHK, tetapi untuk tahap awal ini karena ini ada prosesnya percepatan, percontohan, jadi yang tahun kemarin sudah melakukan kesepakatan, sudah melakukan ya semacam training, kemudian sudah menyusun LCA, nanti itulah yang akan dibahas sebagai draft awal untuk nanti kemudian disahkan menjadi PCR. Tentu saja setelah ada review dari ahli-ahli yang terkait dengan LCA. Kemudian untuk tahun selanjutnya, kita melaksanakan layanan PCR, produk kategori rules. Jadi pelaksanaan LCC itu sesuai dengan PCR. Kemudian pengembangan kompetensi asesor LCA. Nah, 2022 sampai 2023 itu layanan PCR, pelaksanaan LCA, kemudian penetapan lembaga sertifikasi asesor untuk LCA, kemudian pengembangan lembaga sertifikasi untuk IPD. Karena nanti yang akan melakukan sertifikasi adalah bukan KLHK, tetapi pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dan sudah disertifikasi. Tentu saja KLHK akan melakukan pengawasan, akan melakukan pembinaan, dan juga menyusun kriteria-kriteria untuk sertifikasi tersebut. Kemudian 2023 diharapkan sudah ada kita melakukan pelayanan IPD. Jadi yang pertama kita selesai dengan PCR, LCA dilakukan sesuai dengan PCR, kemudian kita IPD, pelayanan IPD seperti itu. Dan ini adalah peta jalannya Bapak dan Ibu, memang ini skala optimis, jadi kita tahun 2023 itu sudah bisa melaksanakan IPD. Lanjut Mas, ini slide terakhir, jadi nanti tahapan perencanaan LCA dalam proper ini kita membuatnya terdiri dari 4 tahap. Tahap 1 sepertinya mungkin sudah, karena tahap 1, tahap 2 itu sudah ya Bapak dan Ibu, belum semua perusahaan sudah, tapi sebagian perusahaan sudah mengembangkannya, sudah melakukannya. Kemudian untuk yang tahap ketiga yaitu pengajuan PCR bersama asosiasi, ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk tahap awal mungkin yang sudah ada, yang dulu sudah pernah dibahas, nah itu yang akan dibahas terlebih dahulu, kemudian disepakati PCR-nya. Nah ini nanti akan ada komisi teknis terkait dengan PCR. Kemudian tahap yang implementasi yaitu implementasi LCA sesuai dengan PCR, kemudian menggunakan hasil LCA sebagai pengambilan keputusan dalam program perbaikan kinerja lingkungan yang berkelanjutan. Jadi lebih tepat, jadi biayanya ekonomis tapi hasilnya besar, mungkin seperti itu. Lebih bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian kita adalah melaksanakan IPD. Nah tentu saja karena IPD ini adalah produk, tidak semua perusahaan bisa mendapat atau bisa perlu untuk melakukan IPD, tapi paling tidak adalah sudah melakukan LCA seperti itu.
Demikianlah Bapak dan Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah cukup memberikan gambaran tentang peta jalan, LCA, dan proper serta pengembangannya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, makasih. Baik, terima kasih Ibu Fitri atas materi yang mengenai LCA dan proper ya, LCA dan proper. Saya tidak ingin Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Baik, saya tidak akan perpanjang diskusi. Kita akan lanjut saja pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Kiman Siregar yang akan nanti menyampaikan materi selanjutnya. Jadi mungkin mengenalkan diri. Bisa disiapkan aja Mas Deba? Ya, baik. Saya akan slide-nya. Ya, ya. Saya coba di sini nggak muncul juga nih. Mungkin sambil jalan saya perkenalkan diri ya. Baik, silakan Pak Kiman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Kiman Siregar. Saya dosen di Universitas Syah Kuala. Saat ini dipercaya teman-teman Ilkan sebagai ketua. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Yang pertama kepada Bu Fitri, juga Pak Sigit yang mewakilkan ke Bu Fitri. Terima kasih sekali di Jen PPKL dan tim proper ya yang selama ini sudah bekerja sama banyak dengan Ilkan gitu ya. Jadi dari 2014, 2015 sampai sekarang kita Ilkan ya, yang tergabung di Ilkan terus membuat semacam roadmap gitu ya, bagaimana mengimplementasikan atau memanfaatkan kajian LCA ini di dalam industri. Juga terima kasih kepada Pak Dr. Edi yang sudah juga tadi mengantarkan acara kita ini, dan Pak Edi ini dan saya dulu dan ada 5 orang lagi sebagai founder Ilkan ya, kita dari 2014. Dulu belum terlalu banyak yang istilahnya menggeluti LCA ini, tapi alhamdulillah saat ini saya kira cukup banyak sekali gitu ya yang tertarik atau yang sudah menerapkan metode life cycle assessment ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi gitu ya. Barangkali materi ini juga coba kita rangkum dari pengalaman empiris gitu ya, dan selama 2014 6 tahun lah saya sendiri belajar LCA ini. Dulu training di Milka Jemai gitu ya, tempatnya Mas Deba dulu di Tokyo, Jepang. Jadi saya dari 2010 gitu ya, artinya udah 10 tahun menekuni LCA ini. Pada kesempatan ini saya mau coba mengambil judul manfaat implementasi life cycle assessment pada optimalisasi proses produksi produk gitu ya di perusahaan. Produk di sini bisa dalam arti berupa barang atau berupa jasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi, kita melihat bahwa salah satu mungkin bagi perusahaan ini yang mayoritas pertanyaan perusahaan, salah satu yang saat ini memang yang membuat LCA ini landingnya cepat karena dimasukkan dalam menjadi kriteria di proper gitu ya. Tapi di luar itu kita mencoba melihat gitu loh ya, dari di luar kepentingan proper, apa sih sebenarnya manfaat LCA ini bagi perusahaan gitu loh ya. Saya mencoba mengilustrasikan di slide saya ini, di covernya LCA for Sustainability ini saya buat LCA untuk sawit ya. Artinya bisa nanti kita cek sawit kita itu ya, begitu banyaknya sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dari hasil yang dihasilkan oleh sawit itu kalau kita mengkajinya dengan konsep life cycle assessment gitu ya. Saya kira bisa dilanjut Mas Deba. Silakan slide-nya. Ini seperti yang tadi ya, ini slide wajib ya bagi kita Ilkan karena ini dulu menurut saya sih
Ya boleh dikatakan sejarah lah gitu ya. Kita dulu tidak terlalu banyak cerita, ya berkumpul 5 orang. Ini boleh dikatakan Indonesia nih. Dari saya sendiri, baru Pak Sony ini dari Jember, Pak Edi sebagai tuan rumah sampai sekarang, Sekretari Tetap Ilkan itu di LIPI ya. Baru Pak Nopijar dari Padang, baru Pak Syahid Sudirman dari Purwokerto gitu ya. Jadi kita berlima dulu 17 Desember 2015 mendirikan Ilkan ini gitu ya. Artinya tujuan kita dulu istilahnya bagaimana membangun komunitas ya, membicarakan LCE ini dan berkembang bagaimana LCE ini juga bermanfaat bagi perusahaan atau lingkungan kita gitu ya. Lanjut. Ini struktur yang sekarang ya. Artinya dalam suasana pandemik ini kami mencoba salah satu program tambahan ya. Karena gini, ini istilah orang sekarang ini new normal gitu ya. Ini new era. Kita nggak tahu pandemik ini sampai kapan, tapi apapun itu kita coba tetap berpartisipasi, kita coba mengambil bagian pada saat keadaan seperti ini. Kita luncurkan namanya program Ilkan ini, salah satunya Ilkan Ilkan Webinar Series on Life Cycle Assessment. Jadi Bapak Ibu nanti ini akan kita coba lakukan secara continue gitu ya. Artinya kita bisa tetap diskusi gitu ya dalam ranah seputar life cycle assessment. Lanjut. Ini saat ini anggota kita ya, member Ilkan itu yang secara resmi masuk itu 175 ya. Jadi ini memang saat ini mayoritas dia masih didominasi oleh akademik. Jadi akademik itu sekitar 104 ya. Baru industri 26. Pada kesempatan ini sebenarnya momen pertama ini kita sengaja menginvite bapak-bapak ibu dari industri ya, dengan harapan karena memang ini ada hubungannya dengan proper, nanti proper lah yang lebih atau industri atau perusahaan lah yang lebih mengoptimalkan tentang proper ini. Tapi juga kami berharap bapak ibu juga masuk di dalam komunitas atau di organisasi kita di Ilkan, sehingga ada hal pertanyaan yang bisa didiskusikan, kita bisa diskusikan lebih intens gitu. Silakan nanti kita masuk ke website kita. Lanjut Mas Deba. Alhamdulillah ini juga laporan ya untuk Ibu Fitri sama Pak Sigit ya, sama KLHK. Ternyata saya dulu berpikir kita buat webinar, nggak ada pesertanya nih takutnya gitu ya. Tapi Alhamdulillah yang respon itu 587 orang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita juga mungkin nextnya ya kita bisa siapkan lebih lebih bagus video konferensinya dan segala macamnya gitu ya, sehingga nanti pesertanya mungkin bisa sampai 450 gitu ya. Lanjut Mas Dewa. Untuk saat ini memang seperti yang tadi akibat keterbatasan kita hanya invite sekitar 235 karena kapasitasnya memang hanya 250 gitu ya. Saya lihat tadi ada yang sudah masuk sampai 200, walaupun mungkin ada yang lab, mungkin ada kegiatan lain ya. Dan insya Allah kita akan lakukan lagi yang kedua nanti di tanggal 14 Mei ya. Ini kita coba nanti mengambil judulnya tentang sistem boundary in LCA ya. Apa yang dimaksud dengan pemodelan gate to gate dan cradle to gate dan seterusnya. Karena memang LCA ini relatif baru di Indonesia, jadi ada semacam kebijakan ya, saya kira di proper bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, walaupun kita tidak bisa melakukan cradle to grave di saat ini, ya daripada tidak sama sekali, coba kita kerjakan gate to gate. Tapi gate to gate yang dilakukan ini nanti jangan sampai double accounting gitu ya, atau jangan sampai salah nanti dalam pengambilan boundary-nya. Mungkin lebih detail nanti Pak Edi akan sampaikan di web Solsa yang kedua. Lanjut Mas. Jadi pemikiran saya kenapa menyampaikan materi atau mencoba mengasih materi seperti ini gitu ya. Barangkali untuk Bapak Ibu yang di industri ya kan, bagaimana agar metode LCA yang akan diimplementasikan ini ya pada salah satu kriteria proper bermanfaat bagi perusahaan ya, selain untuk kebutuhan database nasional, regional dan internasional. Artinya tidak sekedar misalnya untuk pemenuhan kewajiban gitu ya, tapi ada efek gitu ya atau dampak yang diambil oleh si perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan tidak merasa berat untuk melaksanakannya, walaupun mungkin kan seperti yang disampaikan tadi, jangan-jangan akibat pandemi COVID ini kita belum tahu kapan istilahnya akan benar-benar dieksekusi gitu ya, tapi perusahaan karena memang di kebutuhan internal dia juga dengan misalnya voluntary akan melakukan kajian LCA di industrinya gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana agar metode LCA ini
diimplementasikan dan diterima oleh perusahaan ya. Seperti yang tadi, tanpa merasa terbebani gitu ya. Jadi mudah-mudahan gambaran yang saya sampaikan ini nanti memberikan pemahaman ya bagi Bapak Ibu semua yang di industri gitu ya. Sehingga mulai dari sekarang barangkali sudah bisa melakukan atau melakukan kajian LC atau inventory data di industrinya gitu ya. Jadi kita berharap ya dengan adanya nanti LC ini ya, dan mudah-mudahan lancar ya di Indonesia, maka secara nasional kita akan mendapatkan angka kuantitatif dampak lingkungan yang diakibatkan oleh masing-masing industri kita yang ada di Indonesia ya. Jadi terinventarisasi dengan baik sehingga membantu perusahaan ya atau pemerintah untuk mengambil tindakan perbaikan gitu loh. Jadi kita nanti secara kuantitatif dapat angkanya. Berapa sih sebenarnya misalnya GHG emission yang diakibatkan oleh industri tambang batu bara misalnya, atau PLN gitu ya. Data itu secara kuantitatif dengan LC ini diharapkan akan muncul gitu. Lanjut. Sehingga pada akhirnya ya akan diperoleh ya produk-produk yang diproduksi perusahaan di Indonesia dengan dampak lingkungan yang rendah, atau dengan kata lain dampak terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya dapat berkurang secara maksimal ya. Sehingga SDG-nya yang diceritakan dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga mungkin dengan masalah-masalah sosial gitu ya, yang bermunculan sekitar perusahaan, karena sudah dapat angka kuantitatifnya seharusnya bisa dikurangi atau minimal sudah tahu permasalahannya gitu ya, sehingga tindakan solusinya continuous improvement juga bisa kita lakukan gitu ya. Oleh karena itu kami dari Ilkan terus mencoba ya melaksanakan web Solka ini gitu ya. Artinya bagaimana ini kita tetap bisa bertukar pikiran ya. Saya sudah sampaikan tadi ya kegiatan ini salah satunya juga didukung oleh Pak Sigit dan Bu Fitri ya, khususnya dari teman-teman di Dijen PPKL. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk hal itu. Lanjut, Mas. Lanjut. Prinsipnya ini kan, jadi LC itu kan ada 4 tahapan. Kalau hanya sekedar melihat tahapan ini, barangkali tidak susah memahaminya Bapak Ibu gitu ya. Artinya saya melihat dari pengalaman misalnya memberikan training atau mendampingi perusahaan gitu ya. Saya melihat sebenarnya kan sampai tahapan inventory data, sebagian Bapak Ibu sudah melakukan gitu ya. Cuma memang barangkali perlu penyempurnaan. Lanjut. Secara prinsip atau misalnya berdasarkan SN ISO 14044 itu kan kita tahu bahwa LCA ini kita berbicara tentang produk ya. Jadi itu saya kira intinya ya yang ingin disampaikan, bahwa LCA itu kita berbicara tentang produk bukan tentang perusahaan ya. Jadi produk itu bisa berupa barang atau berupa jasa. Artinya kita lagi mengakses gitu ya, lagi menilai dampak potensial yang dihasilkan oleh produk ini ya di sepanjang produk sistem di industri tersebut ya. Dan di sini kita mengaksesnya itu ya secara komprehensif, mulai dari material ya, energi, emisi ya terhadap produk yang dihasilkan gitu. Lanjut. Ini saya kira Pak Edi yang sering sampaikan ini gitu ya, bahwa apapun sebenarnya aktivitas kita ya seperti sekarang lah, misalnya kita melakukan video conference, tetap secara ini kita tetap misalnya menggunakan listrik ya, menggunakan apa namanya itu peralatan ya. Jadi apapun aktivitas kita selalu terjadi 2 hal ini. Ada artinya natural resources yang kita ambil dan ada emisi yang kita hasilkan. Dan seberapa besar dampaknya ini terhadap lingkungan kita, itulah sebenarnya secara kuantitatif yang mau coba kita hitung dengan metode kajian LCA ini. Lanjut. Ini sebenarnya akibat tadi misalnya ada tindak lanjut dari manusia pada saat kita misalnya melakukan penambangan gitu ya, pasti ada emisi yang dihasilkan gitu ya. Dan akibat tindakan itu, karena istilahnya kita melakukan, manusia beraktivitas di situ, ada emisi dan ada natural resources yang diambil. Tapi seberapa besar itu dampaknya, itu yang mau kita hitung gitu ya. Saya sebenarnya kalau di kampus, kebetulan saya Bapak Ibu kan juga mengajar ya. Saya mengajar tuh ada namanya konsep energi dan eksergi, ada namanya konsep termodinamika gitu ya. Jadi kalau kita di termodinamika itu ada, kita belajar hukum pertama, kedua, ketiga. Jadi hukum ketiga itu kan dia lebih kepada entropi sebenarnya, keacakan. Ya, kalau di energi itu kan ada namanya eksergi, ekstrabel energi. Jadi dalam proses industri itu juga bagaimana sebenarnya kita mengoptimalkan energi yang kita miliki itu. Jadi eksergi itu kan energi maksimum yang
didapatkan dalam suatu proses atau energi minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menghasilkan ya antara eksergi energinya itu semakin mendekati gitu loh ya, sehingga tidak banyak dampak atau tidak banyak misalnya losses yang ke alam gitu loh. Nah, cuma kan kalau pada saat itu tidak dikuantitatifkan, kita akan susah untuk melakukan continuous improvement gitu ya, untuk melakukan perbaikan. Tapi dengan LCA ini saya melihat dia mampu untuk menghitung itu gitu ya. Lanjut Mas Deba. Ini saya kira prinsipnya kan produk itu kita ambil ya, atau raw material acquisition ya, kita manufaktur, dihasilkan produk, digunakan ya sampai end of life-nya. Itulah sebenarnya ideal boundary dari sistem LCA tersebut di ISO 1440 itu disampaikan gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya ya kan dengan kita melakukan LCA ini apa yang dia pengaruhi gitu loh ya, apa dampaknya terhadap perusahaan, apa dampaknya terhadap produk yang kita hasilkan. Ini sebenarnya yang mau coba kita istilahnya ambillah gitu ya, sehingga si perusahaan itu benar-benar misalnya dia dengan sukarela akan melaksanakan atau melakukan metode kajian LCA tersebut. Lanjut Mas Eba. Nah ini saya coba ya ambil, saya menyebutkan 9 manfaat implementasi LCA pada proses produksi di industri gitu ya. Yang pertama saya melihat ya, dengan kita melakukan kajian LCA, kita akan mendapatkan output yang bersifat kuantitatif. Jadi bukan hanya sekedar kualitatif ya. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, nanti jelas nanti di produk kita misalnya kita dapat, misalnya saya untuk memproduksi biodiesel dari kelapa sawit, saya dapat misalnya GHG emisinya itu 1,2 kg CO2 ekuivalen misalnya per 1 kg biodiesel yang saya hasilkan. Itu kan kuantitatif. Kita nggak perlu berdebat ya. Kalau kualitatif itu kan emisi saya lebih rendah daripada dia, ya kan? Produk saya lebih tinggi daripada dia. Itu kualitatif. Itu akan berdebat panjang. Saya kira seperti produk biodiesel kita itulah yang menjadi masalah ya pada saat masuk ke pasar global gitu ya. Karena semua mengklaim produk lebih ramah lingkungan. Tapi pada saat itu dihitung ya dengan LCA muncul kajian gitu ya. Dia akan lihat sepanjang produk sistem dia. Di tahapan mana saya yang tinggi. Sehingga dia melakukan continuous improvement. Pada akhirnya produk yang dihasilkan itu akan rendah emisinya ya, sehingga buyer, pembeli juga akan membeli produk tersebut gitu ya. Terus yang kedua, kontrol supply chain ya, dan laporan akurat dalam inventory data. Jadi gini, secara tidak langsung nanti ya, dengan kita menerapkan kajian LCA ini, maka Bapak Ibu juga akan membeli gitu ya, atau mengambil berupa material atau energi yang masuk ke produk sistem Bapak, yang membuat produk sistem Bapak nanti menghasilkan dampak yang rendah. Contohnya misalnya nanti listrik, ya, nanti akan mengambil energi terbarukan. Karena dari kajian LCA-nya, energi terbarukan yang punya misalnya GHG emission yang rendah, ya, sehingga secara tidak langsung dengan adanya LCA ini, maka supply chain-nya, kontrol supply chain-nya akan terkontrol, baik dia misalnya di hulu maupun di hilirnya gitu ya. Terus yang ketiga, akan membantu penghematan pada bagian procurement ya. Dengan kegiatan inventory data sehingga secara tidak langsung akan terdata penggunaan secara akurat. Jadi gini, karena anggaplah misalnya si perusahaan menargetkan anggaplah dampak kita harus misalnya kurangin misalnya dari 1,2 menjadi 1 misalnya gitu ya. Otomatis kan semua tahapan proses produksi akan dikontrol oleh manajemen, ya kan? Artinya akan didata, akan diinventory. Secara tidak langsung, orang yang bagian di situ, dia akan sangat akurat, akan sangat teliti menggunakan misalnya material atau energi gitu loh. Sehingga bagi perusahaan mungkin akan mengurangi biaya dia untuk pembelian material atau energi yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Yang keempat, kita akan mendapatkan hasil kuantitatif berupa dampak lingkungan yang lebih komprehensif ya. Karena sudah mempertimbangkan material yang masuk ya, emisi ke udara, emisi ke air, emisi ke tanah, energi dan waste to treatment ya. Jadi di LCA ini kita sudah sangat komprehensif mempertimbangkannya. Jadi emisi ke udara, ke tanah, ke air gitu ya. Terus waste to treatment, material yang masuk, energi yang digunakan ya. Saya sering sampaikan dengan sebenarnya LCA ini minimal ya
sebenarnya kita sudah melakukan audit energi, sudah melakukan istilahnya itu kontrol udara gitu ya, air, tanah gitu ya. Jadi ini lebih komprehensif dia mengkajinya. Lanjut Mas Deba. Lanjut Mas Deba, slide-nya. Nah, yang kelima juga kita akan tadi saya sampaikan, kita akan dapat audit energi yang lebih komprehensif, tidak sekedar energi yang didapat atau yang digunakan di dalam proses produksi, tapi energi dari energi produk itu kita dapat juga menjadi kita tahu gitu ya. Terus yang keenam, kita akan menemukan hotspot sepanjang produk sistem kita. Artinya, anggaplah misalnya saya mulai dari misalnya eksplorasi sampai dihasilkan listrik, anggaplah misalnya PLTU gitu ya. Dari tambang batu bara sampai batu bara dibawa ke PLTU, di PLTU itu misalnya sampai di istilahnya di boiler segala macam sampai dihasilkan listrik sampai ke masyarakat. Kita tahu sebenarnya di mana sih yang lebih besar dampaknya atau energi yang maksimal digunakan gitu ya. Sehingga si pengambil kebijakan atau pemerintah juga mengetahui, oh di tahapan ini loh kita konsennya gitu loh ya. Jadi kita nanti pendekatannya akan lebih kuantitatif gitu ya. Terus yang ketujuh, membantu lebih akurat untuk melakukan continuous improvement. Kan seperti ini, kalau kita tidak tahu letak masalahnya, bagaimana kita mau melakukan perbaikan? Tapi kan kalau kita istilahnya sudah tahu misalnya masalahnya, kita lakukan perbaikan, itu kan akan lebih akurat gitu ya. Terus yang kedelapan, menghasilkan proses produksi sepanjang tahapan proses produksi di perusahaan optimal. Pada akhirnya kita berharap dengan melakukan LCA ini ya, artinya dia continuous improvement kan, kita ketemukan hotspotnya, hotspot ini kita perbaiki, terus nanti ini setelah diperbaiki lanjut ke yang lain gitu ya. Artinya terus lagi kita perbaiki, maka secara nasional nanti kita akan dapat produk yang optimal di dalam proses produksinya. Kalau tadi saya hubungkan dengan misalnya eksergi energi itu, maka entropinya tadi, keacakan atau yang tidak digunakan tadi itu sebenarnya makin tidak ada gitu loh. Selalu orang berpikir efisiensi itu mengikuti misalnya siklus Carnot, mencapai 100% gitu ya, walaupun itu susah untuk kita lakukan gitu ya. Tapi faktanya kan semua teknologi itu dia selalu mencapai ke 100% efisiensinya gitu ya. Terus yang terakhir saya kira menyumbang pada sistem database regional, nasional, dan internasional. Ini sering menjadi pertanyaan setiap kita misalnya Ilkan melakukan training atau melakukan seminar. Apakah misalnya untuk melakukan ini kami harus menggunakan software yang mana? Ya, sebenarnya kita butuhkan itu kan bukan softwarenya, tapi database-nya gitu loh. Dan database ini tidak akan kejadian, tidak akan ada ya, kalau yang ada industrinya di kita di Indonesia tidak melakukan LCA gitu loh ya. Jadi makanya kami dari Ilkan mendukung sekali ya, selain kebijakan dari proper gitu ya, bahwa untuk di awal-awal ini jangan kita paksa cradle to grave. Tapi nanti misalnya tambang batu bara, dia melakukan dari cradle to gate. Ya, PLTU dia melakukan dari gate to gate. Sampai misalnya si listrik itu dihasilkan anggaplah misalnya masuk ke on grid di sistem jaringan PLN. Nanti orang distribusi dia lakukan lagi LCA dari on grid sampai ke konsumen. Pada akhirnya semua industri ini, semua perusahaan ini nanti saling tukar data, baru kita bisalah dapat mengatakan LCA kita udah cradle to grave. Nah, dan kita masing-masing punya data. Sekarang kan saling menyalahkan. Saya nggak bisa melakukannya Pak. Kenapa? Nggak ada datanya. Orang yang batu bara belum melakukan LCA. Orang batu bara juga pasti gitu. Orang PLN belum ada LCA-nya Pak. Orang PLN juga, orang distribusi belum melakukan LCA-nya. Tapi kan pada saat ini, oke, mereka melakukan gate to gate, cradle to gate, gate to gate, gate to grab. Nanti semua ini masuk database ya, sehingga kita akan dapat database nasional secara istilahnya bagus gitu loh ya. Harusnya menurut saya database kita banyak karena kita negara besar ya, industri kita banyak gitu ya, dan sangat beragam, termasuk regional dan kondisi geografisnya gitu. Lanjut Mas. Mungkin barangkali ya manfaat lain ya yang bisa saya coba lihat. Yang pertama, setelah diperoleh proses produksi yang optimal, harusnya kan memperkecil biaya ya. Artinya harga pokok produksi produk menjadi kecil, industri makin efisien, bisnis makin maju gitu ya. Artinya perusahaan senang karena dia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Ini menurut saya. Terus yang kedua ya, hasil LCA dapat diajukan untuk sertifikasi Oka Label tipe 3 ya, atau dalam bentuk Environmental Product Declaration. Artinya nanti buyer ya atau pembeli dari luar negeri, dia akan istilahnya kalau disodorkan ke dia 3 produk ya, 3 produk dan
di antara 3 produk ini secara kuantitatif memunculkan angkanya gitu ya, maka pasti institusi manusia dia pasti akan ambil yang rendah nilai dampak lingkungannya gitu loh ya. Sehingga ini kan artinya bagi perusahaan terutama yang multi nasional gitu ya, dia akan sangat membantu dia untuk berjualan gitu ya. Terus yang ketiga, otomatis karena kita udah punya EPD tadi, akan membantu marketing. Marketing nggak susah-susah lagi jualan. Sekarang bisa kita lihat, biodiesel kita misalnya, atau kelapa sawit kita ditolak di negara Eropa dan Amerika gitu ya. Begitu juga produk-produk lain gitu ya. Terus yang keempat, ini juga karena menjadi salah satu penilaian di proper, artinya Bapak Ibu otomatis kan penilaiannya di proper nanti naik karena sudah melakukan LCA gitu loh ya. Jadi kalau bisa nih, ini pendapat saya, kalau bisa kan jangan dulu menunggu selalu permennya kapan Bu gitu kan. Permennya kapan Pak gitu ya. Jadi kalau bisa tanpa permen ya saya memang butuh ini LCA. Saya kan pingin memproduksi produk saya ya dengan optimal ya, artinya dampaknya sedikit ya. Pada saat nanti permen itu datang ya saya nggak perlu capek-capek lagi. Proper saya udah terpenuhi kan gitu ya. Ini pendapat saya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini contohnya, saya ambil kebetulan saya dari 2010 ya, berkecimpung di LCA industri kelapa sawit gitu ya. Anggaplah misalnya kelapa sawit itu gambarannya kan istilahnya prapanen, panen, pasca panen ya. Itu kan secara umum. Tapi misalnya di prapanen itu sendiri kan kita ada land preparation ya, ada seedling, ada planting ya, ada fertilizing, ada proteksi, ada harvesting gitu ya. Setelah kita panen, tandan buah segarnya gitu ya, TBS-nya kita bawa ke pabrik kelapa sawit. Ya, nanti di pabrik kelapa sawit selama ini kan 30% hanya diproduksi ke CPO, ya. Tapi dengan LCA kalau hanya itu yang terjadi, maka secara keseluruhan nanti contohnya lah misalnya GHG emission kita akan tinggi. Karena ternyata misalnya di pabrik kelapa sawit itu dia mungkin sekitar 30% lebih juga dia menghasilkan yang namanya POME, palm oil meal effluent atau limbah cair kelapa sawit. Ini nanti yang menghasilkan banyak CH4 metan gitu loh ya. Jadi tapi dengan kan nanti kajian LCA jadi kita tahu di sini sumber masalahnya gitu ya. Terus juga ada biomasa. Biomasa mungkin juga sekitar 30-an%. Biomasa ini juga selama ini kan kita buang aja. Kalau istilahnya itu kita buang, kita jika dia misalnya langsung ke tanah gitu ya, artinya dia menjadi emisi ke tanah gitu loh ya. Tapi bagaimana kita caranya mentreatment ini menjadi suatu koproduk lagi gitu loh ya, sehingga nanti dia teralokasi atau secara tidak langsung nanti dampak yang dihasilkan mulai dari land preparation sampai ke palm oil mill sampai dihasilkan CPO tidak lagi hanya dibebankan kepada CPO gitu loh ya, sehingga nanti di slide berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana posisi GHG emission kita gitu ya. Ini contohnya misalnya di pabrik kelapa sawit, udah ya Mas Deba ya. Ini saya lihat, cuma misalnya lihat di pabrik kelapa sawit ya. Saya ambil misalnya contoh di pabrik kelapa sawit, kan TBS masuk sampai dihasilkan CPO. Dengan kita misalnya menggunakan konsep kajian LCA, ya kita hitung nih, material nomor 1 ya, baru emisi ke udara, emisi ke air, emisi ke tanah gitu ya. Terus energi yang masuk juga, baru waste to treatment. Kalau misalnya waste to treatment ini benar-benar kita misalnya tidak manfaatkan dia, maka dia akan menjadi beban lingkungan bagi CPO gitu loh. Karena kita hanya mengoptimalkan atau menggunakan produk CPO. Nanti yang akan kita produksi menjadi biodiesel. Tapi sebenarnya waste to treatment itu berupa tadi tandan kosong ya, limbah cair, POME, ya ada fiber, ada mesocrab gitu ya. Sebenarnya kita bisa gunakan dia misalnya biomasanya untuk pembangkit tenaga biomasa. Bisa kita hasilkan listrik. Ada juga POME, kita bisa pembangkit listrik tenaga biogas, bisa kita hasilkan listrik juga. Atau kita bisa pembangkit listrik dari boiler. Sehingga secara keseluruhan, kalaulah misalnya ini bisa kita lakukan, ya kan, maka nanti beban dampak itu tidak lagi hanya dibebankan kepada CPO gitu ya. Sehingga dengan kajian LC ini sebenarnya membantu si perusahaan gitu ya, atau si industri untuk mengoptimalkan proses produksinya gitu, untuk memproduksi barang gitu ya. Lanjut Mas. Terus coba diklik. Ya ini ya, klik lagi. Klik lagi Mas. Jadi ini tadi saya memperlihatkan sebelumnya, kembali ke ini dia tadi tuh, istilahnya dia akan mempengaruhi supply chain gitu ya. Jadi dengan kita
menggunakan konsep LCA tadi, dia akan mempengaruhi supply chain. Karena saya misalnya sebagai, anggaplah misalnya manufaktur, saya harus membeli misalnya beras, ya. Nah, saya akan membeli dari mana? Apakah dari saya misalnya di Bogor, apakah dari Sumatera, dari Purwakarta gitu ya? Pasti akan saya ambil yang jalur perjalanannya yang lebih rendah gitu ya, sehingga dampak lingkungannya tidak besar. Begitu juga nanti distribusinya. Misalnya Aqua, ya Aqua misalnya diproduksi di Sukabumi, ya jangan jual sampai ke Aceh, nanti dia jadi tinggi dia dampak lingkungannya. Karena dia harus berapa liter BBM yang dia habiskan untuk mendeliver dia ke Aceh misalnya gitu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Iya ini tadi ya, artinya kita udah tahu bahwa hasil nanti LCA ini kita bisa ajukan ke Ecolabel tipe 3 gitu ya, atau Environmental Product Declaration. Itu tadi saya kira di slide-nya Bu Fitri juga ada disampaikan. Artinya setelah nanti kita melakukan LCA secara komprehensif ya, cradle to grave, kita bisa ajukan ke EPD. Lanjut Mas. Lanjut. Ini memang ini selalu kan permasalahan kita di data gitu ya. Jadi memang data ini nanti kalau menurut saya ya, ada sifatnya nanti data primer yang kita ambil langsung di industri kita. Ya, ini saya kira penting gitu ya. Ada sifatnya data sekunder. Data sekunder ini juga kalau kita nanti misalnya mungkin waktunya nanti kalau yang lebih panjang kita berbicara kualitas data. Data itu juga kita harus benar-benar kita ambil di kita. Waktunya juga kalau bisa yang terbaru, diambilnya juga direct measurement gitu ya. Baru mungkin untuk awal-awal ini ya, karena kita misalnya belum punya data, nggak apa-apa dulu lah kita pakai dulu misalnya data yang ada di software atau database yang ada di software gitu ya. Tapi kan setelah semua mempunyai data, jangan lagi nanti misalnya data transportasinya pakai data misalnya dari luar negeri. Kalau bisa udah data Indonesia gitu ya. Lanjut. Ini sebenarnya saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, kita sendiri di ILKAN ya, kita juga kerjasama dengan Bu Fitri, PPKL ya, kita mencoba sedang membangun database gitu ya. Artinya kita juga nanti berharap Bapak Ibu yang di perusahaan dengan sukarela gitu ya, atau mungkin ada nanti reward atau aturannya yang akan dikelola oleh KLAK, bagaimana caranya biar Bapak Ibu juga memberikan datanya ke database kita, sehingga semua saling bertukar data gitu ya. Lanjut. Lanjut Mas. Ini sebenarnya kita ILKAN sudah mencoba membuat istilahnya displaynya gitu ya, domainnya gitu ya. Walaupun ini masih kosong, tapi ini kira-kira nanti bisa Bapak Ibu coba masuk ke sini ya. Artinya ke depan kita secara expert istilahnya siap gitu ya untuk membangun database ini. Tapi memang dengan catatan Bapak Ibu bisa melakukan semua kajian LCA-nya gitu ya, sehingga nanti data itu akan masuk ke sistem kita gitu. Lanjut. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa untuk membangun database ini pasti kita harus bekerja sama gitu, nggak bisa dikerjakan oleh hanya government, nggak bisa juga dikerjakan oleh misalnya expert atau orang ILKAN gitu ya, tapi memang juga harus istilah itu ABGS gitu ya, academic, businessman, government, dan society gitu ya. Jadi metodenya nanti misalnya kita yang kita rancang misalnya bagaimana kita buat stakeholder meeting gitu ya, tim development dan FGD gitu ya. Ini mungkin nanti dengan asosiasi ya. Terus nanti kita bikin co-workingnya per sektor gitu ya. Baru nanti ada yang develop. Ini nanti kita dari tim ILKAN siap istilahnya untuk developnya gitu ya. Lanjut Mas. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin ILKAN ya mengusulkan proposal ke KLHK gitu ya, ke Bu Fitri, agar kita istilahnya membangun database ini, karena dari berbagai pertemuan yang kita lakukan memang selalu kendalanya database ya. Tapi database itu kalau hanya diomongkan nggak bakalan kejadian. Semua harus melakukan gitu ya. Jadi sehingga orang akademik juga dia melakukan gitu ya. Artinya ada yang sifatnya riset-riset laboratori ya, seperti misalnya nilai characterization factor gitu ya. Misalnya characterization heating fuel kan, itu kan bisa dilakukan oleh misalnya sebagian di kampus gitu ya, atau riset-riset akademik ya. Tapi data yang sifatnya istilahnya dari perusahaan itu akan diberikan oleh si perusahaan gitu ya. Begitu juga nanti kebijakan atau lain-lainnya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dan asosiasi ini pasti dialah yang bisa sebenarnya mengumpulkan oleh industrinya gitu ya. Lanjut Mas. Lanjut.
Saya kira ini timnya ya. Kita juga mencoba meminta Pak Sigit untuk ini gitu ya. Lanjut. Ini saya kira nanti kan sebenarnya pada akhirnya setelah kita inventory data, di tahapan life cycle impact assessment ini, saya mau memperlihatkan aja, inilah beberapa kategori dampak yang bisa kita hasilkan nanti dari LC itu. Mulai dari GHG emission, acidification, eutrophication, dan seterusnya. Sampai nanti dia, kalau memang dilanjutkan ke endpoint impact kategorinya gitu ya. Sampai ke human health, ekosistem, dan resources-nya gitu ya. Lanjut. Ini saya kira di Perdirjen PPKL gitu ya, sudah diperlihatkan bahwa memang Dirjen PPKL ini juga dia mengadopsi terhadap ISO 14040 dan 44, tapi mungkin ditambahkan yang 78 itu yaitu tentang program perbaikan berkelanjutan dan rencana kerja perbaikan berkelanjutan. Artinya pemerintah kan mempunyai kepentingan gitu ya, dia mempunyai kepentingan istilahnya bagaimana menurunkan dampak emisi gitu ya, apalagi sekarang ini kan udah menjadi isu global gitu ya. Lanjut. Ini contohnya nih ya, kita misalnya yang sudah lakukan seperti tadi di kelapa sawit misalnya. Ini misalnya yang saya perlihatkan ini dia belum melakukan atau belum menggunakan misalnya methane capture. Bisa kita lihat di situ ya bahwa nilai emisinya, dampak GHG emisinya itu 1,23 kg per kilogram ya. Ini dia tanpa menggunakan methane capture. Lanjut Mas. Setelah dia menggunakan methane capture hanya 0,09. Iya kan? Artinya ternyata kan hotspotnya di situ gitu loh ya. Nah, baru nanti dia setelah itu dilakukan ya sebenarnya hotspot yang lain itu sebenarnya di pemupukan. Pemupukan kan istilahnya bagaimana mendorong si perusahaan sawit itu agar dia tidak semua menggunakan chemical fertilizer gitu loh ya. Bagaimana dia misalnya menggunakan combine fertilizer atau mencoba memix dengan misalnya organic fertilizer gitu ya. Nah, lanjut. Ini coba kita lihat posisi kita nih ya. Saya artinya gini. Barangkali misalnya untuk ke perusahaan sawit gitu ya. Kalau kita misalnya coba ambil data LCA dari berbagai negara, memang kita itu masih relatif tinggi, istilahnya untuk produksi biodiesel gitu ya. Anggaplah misalnya GHG emission-nya. Bahkan dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand pun kita masih lebih tinggi gitu loh ya. Tapi kan angka kuantitatif ini kalau kita sudah dapat, kan artinya kita tahu apa yang mau kita lakukan agar ini menjadi rendah gitu ya. Skemanya tadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelum slide sebelumnya. Di pabrik kelapa sawit itu jangan hanya yang dipakai CPO-nya saja gitu loh. Tapi yang waste yang tadi berupa biomasa, berupa pome gitu ya, atau berupa yang lain harusnya itu juga dioptimalkan menjadi produk. Sehingga dampaknya itu tidak semua dibebankan kepada CPO. Yang di mana CPO ini nanti yang dilanjutkan menjadi biodiesel gitu ya. Kita kan coba lihat dari sini jauh sekali rentangnya gitu ya. Lanjut. Lanjut Mas. Ini juga ya. Jadi ini kan sudah ada kebijakan ini Eropa dan Eurex sama US Epanoda gitu ya, bahwa biodiesel ya dari kelapa sawit itu memang dia harus mampu menurunkan emisi 60% gitu loh dibandingkan fossil fuel. Kalau dari hitungan kita tadi kita belum mencapai itu, ya mau nggak mau ya ini dari perspektif kajian LC wajar saja misalnya Eropa sama Amerika itu menolak produk CPO atau biodiesel kita gitu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Walaupun sebenarnya hasil LCS saya juga tidak sejelek yang disampaikan oleh misalnya si US Epanoda ya. Jadi US Epanoda itu kan menyebutkan bahwa biodiesel dari kelapa sawit kita hanya mampu menurunkan emisi 17%. Eropa dia bilang mampu menurunkan 19%. Tapi kan masing-masing negara ini juga, masing-masing kawasan ini dia punya standar sendiri seperti Amerika misalnya. Dia minimal harus mampu menurunkan emisi 20%. Ya, artinya kita nggak bisa masuk ke market dia. Eropa dia bilang minimal 35%. Kita juga nggak bisa masuk ke market dia. Sebenarnya dari hasil kajian LCA yang saya lakukan, ya, sebenarnya kita bisa juga menurunkan emisi sampai 49% gitu loh. Tapi dengan catatan, ya seperti yang tadi kita udah melakukan methane capture gitu ya. Kita juga sudah melakukan proses mulai dari apa namanya itu, misalnya dari cultivation gitu ya, sampai ke tahapan di pabrik kelapa sawit dan seterusnya dengan yang optimal gitu ya. Artinya kalau ini dilakukan sebenarnya kalau udah 49%, walaupun di Eropa tadi syaratnya 35%, kita sebenarnya udah bisa masuk ke market dia gitu ya. Lanjut Mas. Saya kira itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih dan Bu Fitri yang telah menyampaikan materi. Kita masuk di tanya jawab ya. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab langsung, tapi nanti dipilih dari chatting ya. Nah, dari chatting ini siapa yang bertanya duluan akan kita bacakan, kemudian kalau mau disampaikan secara langsung juga boleh, saya kira ya. Baik, mungkin Pak Fendi ada Pak Fendi? Nggak ada ya? Baik, sebentar kita akan cek list pertanyaannya. Mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, silakan ditanyakan lewat chatting atau nanti kita cek dari WA Group ya, WA Group diskusi. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak Kiman dan Bu Fitri ya. Ya. Yang pertama mungkin pertanyaannya, jika perusahaan sudah memiliki PFD ya, proses flow diagram, apakah ada tool yang disiapkan untuk melakukan inventory analisis? Mungkin itu pertanyaan pertama ya. Jika perusahaan sudah punya proses flow diagram, apakah ada tools yang bisa digunakan? Bu Fitri masih ada bergabung atau Pak Kiman yang akan menjawab? Silakan. Baik, terima kasih Mas Deba dan terima kasih pertanyaannya. Jadi maksudnya kan gini ya, artinya udah buat flow diagram, artinya kan udah punya produk sistem gitu ya. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, sederhananya kan ya, bagaimana sih kita mendapatkan angka kuantitatif dari LC itu? Ya, sederhananya angka kuantitatif itu kita dapat dari perkalian inventory data ya dari sepanjang produk sistem kita yang sudah dibagi terhadap unit fungsi dikali dengan karakterisasi faktor dari masing-masing inventory data tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya saya berpikir ginilah, Bapak Ibu sudah punya produk sistem gitu ya, ini gambarannya sudah punya produk sistem, terus sepanjang produk sistem itu pasti terdiri dari subsistem, misalnya anggaplah misalnya penambangan gitu ya, fabrikasi gitu ya, terus transportasi. Anggaplah misalnya di pabrikasi ini. Di pabrikasi ini Bapak Ibu inventory dulu semua data yang berhubungan dengan material ya, energi, emisi ke udara ya, emisi ke air, ke tanah, sama waste to treatment-nya. Nanti setelah itu kita dapat ya kan, baru kita cari karakterisasi faktor masing-masing inventory data tersebut ya kan. Sederhananya sebenarnya dari situ kita sudah dapat kuantitatif dari masing-masing dampak yang kita kaji. Memang nanti itu sangat tergantung nanti dampak apa yang mau kita analisa, apakah misalnya GHG emission atau eutrophication atau acidification. Mungkin ya yang kita akan membutuhkan waktu memang setelah inventory data itu adalah mencari karakterisasi faktornya gitu loh ya. Jadi karakterisasi faktor ini, jadi tools itu sebenarnya secara sederhana bisa kita siapkan di Excel sendiri ya. Saya dalam kesempatan ini mau nyampaikan ya, kalau Bapak Ibu menggunakan software, yakinlah Bapak Ibu sebenarnya susah untuk melakukan continuous improvement ya. Tapi kalau menggunakan Excel ya, tahun depan kan Excel itu akan gitu-gitu aja gitu ya. Kalau software mungkin tahun depan softwarenya udah expire segala macam kan gitu ya. Jadi sebenarnya coba diformulasikan prinsipnya gini, kita melakukan LC ini kita mau melakukan continuous improvement. Untuk melakukan continuous improvement kan kita harus tahu prosesnya gitu loh ya. Jadi kalau nggak tahu misalnya apa yang membuat misalnya GHG emission saya tinggi, saya nggak tahu tuh, tiba-tiba softwarenya mengatakan di sini yang tinggi, kan itu Bapak Ibu repot sendiri, nggak tahu yang mana. Ya, contohnya lah misalnya, anggaplah misalnya kita misalnya punya CH4 metan misalnya gitu ya, terhadap GHG emission. Metan ini karakterisasi faktornya ada yang menyebutkan 21, ada yang menyebutkan 25, ada yang menyebutkan 28 kan gitu ya. Nah, itu kan
Terus kita udah inventory nih CH4-nya misalnya di kelapa sawit, iya kan? Nah, kan sebenarnya kita tinggal kalikan kan gitu ya. Nah, cuma nanti kan data ini, characterization faktornya ini kita ambillah yang terbaru, yang terdekat dengan misalnya geografis kita gitu ya. Atau misalnya syukur-syukur nanti ada di kita yang melakukan riset itu gitu loh. Berapa characterization faktor misalnya CH4 untuk kondisi Indonesia misalnya gitu ya. Atau kalau amannya ambil data di IPCC dah. Ya, update data di IPCC gitu. Saya kira gitu ya. Tool khusus saya kira ISO itu sebenarnya udah mendrive kita gitu ya. ISO itu selalu udah mendrive kita untuk menghitung dampak lingkungan yang ada di di perusahaan kita gitu. Baik. Saya kira gitu. Ya. Karena juga saya nggak boleh menyebutkan kan harus ini, harus ini, harus ini. Itu silakan aja Bapak Ibu gitu ya. Baik. Bahwa butuh tools misalnya saya ngambil dari software ini ya silakan aja. Karena belum tentu juga software itu semua dia punya data gitu ya. Jadi sangat disesuaikan dengan kebutuhan apa saya gitu loh. Saya kalau boleh menyarankan, kalaupun misalnya mau harus beli apa istilahnya itu ya, mau beli software, ya database-nya aja Bapak Ibu beli, ngapain beli software-nya kan gitu. Jadi ini saran aja. Tapi kalau ada uang juga beli kan nggak masalah juga. Gitu. Ya, untuk mempermudah. Ya, untuk mempermudah. Baik, ini mungkin ada pertanyaan yang matching dengan Bu Fitri ya. Ini ada wacana Bu bahwa tahun ini tidak dilakukan penilaian proper. Apakah itu benar? Nah, itu mungkin yang berkaitan dengan Bu Fitri mungkin ya. Kita pilih saja karena tidak bisa semua, nanti sebagian kita Q&A, kita akan bikinkan Q&A-nya dari itu ya, dari apa namanya. Mungkin Bu Fitri bisa masuk. Ya, makasih Mas Supri. Jadi untuk pertanyaan yang di chat tadi beberapa sudah saya jawab. Jadi kalau untuk yang sekarang penilaian proper ya tetap berlangsung Pak. Jadi kami memahami bahwa pengambilan sampel itu tidak bisa dilakukan dalam masa pandemi COVID ini. Jadi kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh perusahaan bahwa memang pengambilan sampel tidak bisa dilakukan. Jadi kalau bisa internal pakai internal, kalau tidak ya sudah. Yang penting melampirkan bukti-bukti bahwa perusahaan sudah melakukan proses misalnya bidding, kemudian ada surat dari lab bahwa memang dia tidak bisa melakukan pengambilan sampel. Untuk proses penilaian proper sama seperti tahun kemarin, jadi kita menggunakan yang metode ke lapangan ataupun melalui evaluasi dari sampel seperti itu. Seperti itu Pak, terima kasih. Tetap dilaksanakan tapi dengan mengindahkan protokol COVID gitu ya, sederhana. Ya. Baik. Baik, ini juga ada pertanyaan menarik nih. Mungkin masih dengan Bu Fitri nih, dari Niko, Niko Prastyo ya. Melihat situasi pandemik, apakah asesmen proper ke depan berbasis desktop review, misalkan kayak ada softwarenya atau apa ini? Maksudnya mungkin begitu ya? Ya, jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi mulai tahun kemarin sebetulnya kita sudah mengevaluasi lewat simple. Jadi desktop review itu adalah lewat simple. Jadi mereka mengirimkan data, kemudian kita evaluasi. Jadi sudah seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin kita geser ke Pak Iman ini. Pak Iman, ini ada beberapa pertanyaan, ini menarik. Untuk memastikan perhitungan LCA benar atau salah, itu siapa Pak yang akan memverifikasi? Nah, ini pertanyaan menarik juga ini sebenarnya. Sebenarnya memang kalau kita lihat di tahapan LCA itu kan ada yang namanya evaluasi dan tinjauan kritis gitu ya. Saat ini memang masalah lembaganya saya kira di kita belum ditetapkan siapa gitu ya. Tapi secara knowledge lah, jadi minimal nanti yang memverifikasi itu jangan pihak internal gitu ya. Jadi pihak luar ya, misalnya yang istilahnya yang sifatnya dia expert di LCA gitu ya, atau misalnya expert dari istilahnya dari kampus gitu ya, atau dari Ilkan gitu ya. Tapi secara kelembagaan saya kira belum ditetapkan gitu ya, lembaga siapa gitu yang memverifikasi gitu ya. Memang dalam wacana sih ada gitu ya. Kita ada wacana kemarin misalnya dengan standarisasi akan membuat lembaga gitu ya, yang nanti khusus untuk melakukan evaluasi dan tinjauan kritis gitu ya. Tapi saya kira belum final itu. Mungkin Bu Fitri lah yang lebih tahu kalau masalah kelembagaan. Baik. Satu lagi Pak, ini nyambung mungkin. Apa Indonesia mau buat Pak ini LCA sendiri, misalnya mengadopsi dari negara lain ya, mengenai kriteria-kriteria yang kita pakai misalnya khusus untuk Indonesia gitu.
Kira-kira prosesnya bagaimana, Pak? Kalau saya pribadi, harusnya kita optimis ya, harusnya kita punya gitu. Karena Thailand mereka udah, dari 2002 kan mereka udah jalan. Malaysia dari 2006, MySirim mereka sudah cukup lengkap. Masa kita nggak jalan kan gitu ya? Saya kira sebenarnya kemarin juga dengan Bu Fitri kan kita sudah beberapa kali bertemu gitu ya, Bu Fitri ya. Mungkin ke depan itu diwujudkan saya kira bagus. Artinya ginilah, saat ini saya kira apalagi udah dunia global ya, nggak bisa lagi kita berdebat secara kualitatif, harus kuantitatif gitu loh ya. Jadi apapun produk kita yang diklaim oleh luar tidak ramah lingkungan, kita bisa lawan dia berdebat, kita gelar data gitu kan. Jadi tidak lagi karena irinya mereka sama kita kan nggak bisa lagi gitu. Tapi kan untuk menjawab itu kan harus scientific base ya. Dunia menggunakan LCA ini harusnya kita juga melakukan. Saya sih optimis saja gitu. Apalagi sekarang ini antusiasmenya industri sudah mulai masuk karena data itu sebenarnya ada di industri. Apalagi dan kita orang kampus sangat senang gitu ya. Karena tanpa data kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Saya kira itu. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan nih menarik dari Pak Yusuf Ridwan ini. Pak, mohon masukannya untuk menentukan batasan suatu proses produksi, lebih baik kita ambil cradle to grave, atau kita pisah-pisahkan dulu Pak, misalnya cradle to gate, kemudian gate to gate, baru gate to grave gitu ya. Kemudian yang kedua, perihal database itu sudah pasti sama dengan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau perlu disesuaikan Pak? Kalau kita saya kira gini, idealnya memang cradle to grave ya. Tapi jangan juga karena terlalu obsesinya tinggi malah nggak jalan, gate to gate-nya juga nggak jalan gitu ya. Saya kira kan yang disampaikan itu di tahapan juga di proper itu ya diperbolehkan gate to gate. Dan kalau bisa ya Bapak Ibu datang ke asosiasinya sehingga nanti istilahnya sesama industri sejenis ada kesepakatan gitu. Kayak kemarin misalnya yang kita coba Ilkan istilahnya bantu, misalnya asosiasi listrik Alin ya. Terus APBI tambang batu bara gitu ya. Terus kemarin kalau nggak salah itu semen. Jadi mereka kan sudah menetapkan sendiri boundary-nya gitu loh. Misalnya untuk PLTU boundary-nya gate to gate dari ini ke ini gitu ya. Nanti begitu juga di tambang batu bara. Kemarin mereka udah sepakat dari cradle sampai to gate si tambang batu bara itu misalnya di kapal gitu kan. Jadi kalau bisa jangan nanti sesama industri sejenis istilahnya berbeda boundary-nya sehingga nanti si KLHK juga mungkin akan kebingungan untuk menilai kan gitu ya. Kalau bisa diskusi dengan asosiasinya, kami dari Ilkan nanti siap misalnya diundang gitu ya. Atau misalnya asosiasi mau buat video conference seperti ini nggak masalah gitu ya. Kita untuk menyepakati gitu ya. Saya kira gitu. Yang kedua tadi apa Mas Dewa? Mengenai database-nya Pak. Oh iya, saya kira. Kan itu kan kita misalkan maksud beliau mungkin ya. Kalau saya tangkap, kita kan beli database misalnya, itu harus disesuaikan atau tidak dengan perusahaan kita, industri kita misalnya. Kan database kita sudah ada misalnya reference seperti ini, apakah kita perlu cek lagi gitu ya dengan perusahaan kita atau tidak gitu. Saya kira harus seperti itu ya. Yang saya tangkap jadi gini, intinya ya database yang kita gunakan itu sebisa mungkin yang mendekati dengan kondisi geografis kita gitu loh ya. Jadi contohnya lah misalnya, anggaplah saya tambang batu bara. Kalau misalnya nggak perlu menggunakan database yang kondisi saya, kan masing-masing tambang batu bara juga udah melakukan LCA. Tapi kan kita sendiri harus melakukan. Karena akan berbeda misalnya penggunaan misalnya, anggaplah misalnya alat berat di tambang batu bara satu dengan yang dua gitu ya. Proses penambangannya juga kadang-kadang berbeda. Ada yang misalnya di crushernya misalnya di port, ada yang di crushernya misalnya di tambang gitu ya. Jadi kita sesuaikan juga dengan kondisi industri kita gitu ya dan geografis kita gitu loh ya. Saya dulu istilahnya kalau bisa ya kita ambillah database itu yang lebih dekat dengan kita gitu ya. Ya nanti syukur-syukur misalnya ada dari Malaysia, kita ambil dari Malaysia dulu kan gitu ya. Kan mungkin itu lebih dekat. Sampai misalnya kita ada di Indonesia gitu. Saya kira gitu. Mungkin secara garis besar kita perlu kolaborasi mungkin Pak ya untuk melengkapi data ini karena ada juga pertanyaan lanjutan dari Pak Zaki nih yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih, seperti misalkan beliau mencontohkan untuk industri kimia hilir dan farmasi, kendala dalam melakukan LCA itu adalah minimnya database dalam tiap parameter, sehingga nanti beliau menakutkan bahwa validitas menjadi kurang kuat karena dalam perhitungan LCA hanya mengandalkan pendekatan nilai tiap parameter. Nah, adakah solusi untuk Indonesia? Nah, ini juga cukup menarik. Adakah solusi di Indonesia
untuk database industri farmasi dan bioproses. Mungkin yang tadi nyambung Pak dengan tadi ya. Iya, memang saya kira sih gini, mungkin bertahap ya Pak ya. Pak Jaki, kalau nggak salah saya ini ikut juga dulu ya yang di Bio Farma kan. Mungkin bertahap ya. Memang saya kira kita nggak mungkin bisa 100%. Bahkan gini, saya ada baca satu paper gitu ya. LC itu sendiri ada yang dikatakan dia dibagi menjadi 3 kriteria. Misalnya ada kriteria pertama maksimal 1 data yang diasumsikan. Ada yang kedua misalnya maksimal 2. Yang terakhir itu bahkan ada beberapa data dia sendiri nggak yakin gitu loh. Makanya setiap kita membuat laporan, kalau bisa kita narasikan gitu loh. Data, misalnya data ini masih saya menggunakan pendekatan ini gitu ya. Tapi kan itulah sifatnya LC itu, dia kan makanya dia looping, continuous improvement. Pada misalnya tahun berikutnya kita dapat data yang lebih akurat, tinggal itu kita ganti kan gitu. Saya kira gitu. Baik, diskusinya menarik ini kalau kita lanjutkan, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, karena beberapa sudah ingin buka bersama gitu ya, buka di rumah masing-masing maksudnya, karena situasinya sedang pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini mungkin kita minta Bu Fitri dan Pak Kiman mungkin closing statement ya, untuk merangkum apa yang diskusi kita hari ini. Walaupun tidak bisa merangkum semuanya, tapi paling tidak memberikan highlight lah dari apa yang kita diskusikan. Ya. Mungkin Bu Fitri juga sudah mengecek dari chat, kemudian pertanyaan-pertanyaan umum mungkin kita bisa highlight. Tentu saja juga kita masukkan nanti dari teman-teman peserta untuk webinar ke depan gitu ya. Tentu kalau pertama pasti masih ada gangguan dan seterusnya, mungkin ke depan kita bisa kembangkan lebih baik gitu ya, karena new normal kata Pak Timan tadi, sesuatu yang harus kita hadapi di era COVID ini dengan mengoptimalkan teknologi yang ada. Mungkin dari Bu Fitri dulu lebih memberikan. Terima kasih Pak Supri. Mungkin saya tadi menambahkan sedikit yang pertanyaan. Jadi memang nanti kalau yang mensertifikasi itu untuk yang LCA nanti bisa independent reviewer. Kemudian yang memberikan sertifikasi IPD-nya nanti pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini harus yang sudah mempunyai sertifikasi. Jadi nanti harus disertifikasi dulu oleh PAN, baru dia bisa melakukan sertifikasi IPD. Kemudian tentang data, memang di kriteria proper tadi disampaikan di slide-nya yang kriteria LCA itu nanti untuk meningkatkan keakuratan basis data, karena kita kalau menghitung LC itu akan lebih baik kalau kita menggunakan basis data yang memang real dekat dengan kondisi di Indonesia. Jadi kontribusi dari perusahaan-perusahaan untuk menyumbangkan ke sistem basis data nasional yang akan dibentuk itu penting sekali. Jadi di sini juga kita minta komitmen perusahaan untuk berbagi seperti itu. Kemudian closing statement-nya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Di sini kita melihat animo yang cukup besar untuk pelaksanaan LCA. Jadi memang mau tidak mau, ya itu adalah suatu tools yang harus dilakukan supaya hasilnya lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Kemudian Pak Kiman mungkin ada closing-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Mas Deba, Bu Fitri, sama Pak Edi dan semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi sore hari ini. Kami dari ILKAN terbuka gitu ya, artinya organisasi ini seperti yang sampaikan tadi independen gitu ya. Kita lebih kepada misalnya organisasi profesi yang independen untuk bagaimana kita knowledge share gitu ya, bagaimana kita membantu government, membantu businessman untuk mengimplementasikan LCA di Indonesia. Nah, oleh karena itu masalah kita, saya lihat masalah nasional kita database ya. Nah, sebenarnya database ini nanti akan banyak digunakan oleh semua kementerian barangkali gitu ya. Oleh karena itu saya kira perlu mungkin perusahaan ya atau industri secara sukarela ya dalam hal ini mencoba dulu get apapun itu coba dibuat dulu gitu loh ya. Artinya tanpa buat dulu sekecil apapun get-to-get-nya, ya kan? Dari situ nanti bila perlu ajak nih mahasiswa nih, apalagi sekarang nih kuliah bebas merdeka nih kan. Jadi
sekarang mahasiswa diwajibkan misalnya kampus Merdeka gitu ya, diwajibkan 2 semester di perusahaan. Ajak mahasiswa kami gitu ya. Kami justru butuh nanti tempat untuk Bapak Ibu gitu ya. Artinya itu akan membantu. Suruh mahasiswa yang S1 inventory data, suruh mahasiswa S2 untuk melakukan sampai ke kajian impact assessment-nya ya, dan S3 nanti mungkin dia suruh cradle to grade. Itu saya kira kalau itu kolaborasinya jalan, harusnya ini bukan masalah buat kita gitu ya. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Kiman. Mungkin ada tambahan dari Pak Edi? Closing dari Pak Edi? Nggak ada. Baik, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih ya. Mohon maaf tadi di awal ada kendala di saya. Saya sendiri Supriyanto sebenarnya ini membantu dalam pelaksanaan webinar ini. Ini baru webinar pertama, jadi Bapak Ibu sekalian, tapi antusiasnya cukup banyak gitu ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti webinar selanjutnya kita menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya, mungkin lebih fokus misalnya kalau untuk industri, kemudian difokuskan pembicaraannya nanti kita. Kemudian nanti untuk Q&A mungkin ada beberapa Q&A yang mungkin bisa kita respon lewat chatting ya, lewat chatting apa namanya. Untuk Q&A itu mungkin dijawabnya nanti dengan webinar lain juga bisa. Jadi ini sangat dinamis sekali karena situasi pandemi, kita harus optimalkan keadaan kita. Mungkin untuk menutup acara ini kami memberikan apa namanya apresiasi yang sebesar-besarnya ya kepada utamanya pembicara dalam hal ini Pak Kiman Siregar sebagai Ketua Ilkan dan juga Bu Fitri dari KLHK, dan terima kasih juga Pak Edi tadi yang memberikan apa namanya pembukaan di acara webinar kita. Mungkin kita apresiasi ya sebesar-besarnya kepada Bu Fitri dalam hal ini secara virtual. Terima kasih Pak Supri. Dan kita sampaikan secara virtual juga kepada Pak Kiman Siregar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua ya dalam hal ini dalam pengembangan LCA ke depannya. Mungkin Amin. yang bisa apabila ada kekurangan, saya sendiri sebagai moderator dan juga administrator kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kendala-kendala teknis nanti mungkin ke depan akan kita perbaiki gitu ya. Karena memang kita jarak jauh ya, pasti kondisi internet macam-macam. Jadi, tapi saya tidak perlu merangkum karena Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir nanti dari recording yang mudah-mudahan nanti kita bisa sharing. Nanti akan kita cek dulu apakah recordingnya bisa sharing atau tidak. Untuk materi nanti kita akan tanyakan dulu apakah itu copyright material atau tidak. Karena kalau copyright itu tidak bisa dibagikan, mohon maaf. Tapi nanti bisa disimak dari rekaman video yang mungkin kita bisa bagikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini kita tutup saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya. Silakan Bapak Ibu, selamat berbuka puasa. Terima kasih dokter. Sehat selalu. Pak Supri, untuk e-sertifikatnya bagaimana ya Pak Supri? Nanti akan kita berikan link link Google Form. Nanti diisi nama gelar gitu ya supaya lengkap. Baru nanti kita berikan sertifikatnya by email. Oh, by email ya? Ya baik. Nanti di grup Bapak masuk grup WhatsApp ya? Iya, masuk ke grup WhatsApp. Baik. Nanti dari grup WhatsApp nanti akan kita infokan. Bapak isi Google Form-nya untuk memastikan nama dan gelar. Baik Pak. Kemudian dari situ akan kita kirim melalui email yang Bapak isikan dari situ. Pak Supri. Pak Supri. Baik Pak. Untuk selanjutnya informasi training berikutnya saya dapat info dari mana ya? Bapak gabung di WhatsApp grupnya nggak? Saya gabung di grupnya. Nanti dapat dari sana ya?
Baik, nanti kita akan sampaikan dari sana juga broadcast besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.